Shalom adik-adik kelas tengah, kelas besar, sekolah minggu GKI Gading Serpong. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu. Lause yakin kita semua udah siap ya. Makanya sekarang Lause undang kita semua untuk berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau boleh melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada kami sehingga kami boleh hadir di sini ya Tuhan. Boleh sekolah minggu dengan keadaan kami ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau berkati kami ya Tuhan, biar kami boleh siap untuk memuji Engkau, bersuka cita, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan merupakan ibadah yang indah, memuliakan nama Tuhan. Berikan kami konsentrasi selama sekolah minggu ini ya Tuhan, biar kami bisa fokus untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan melalui alam semesta yang sangat besar, yang sangat luas. Kita juga bisa melihat ciptaan Tuhan. Ada langit, ada bumi, ada keteraturan, ada siang, ada malam, ada lautan, ada dataran, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada kita manusia yang diciptakan Tuhan untuk mengelola semua ciptaannya. Biarlah semesta bernyanyi memuji nama Tuhan. Begitupun kita anak Tuhan, kita mau memuji Dia. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Nah, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku
Kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang melimpah buat kami, buat keluarga kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati ya Tuhan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai menjadi berkat bagi banyak orang melalui gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kemenangan di Yeriko. Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Sesuatu yang mungkin gak mungkin bagi bangsa Israel saat itu, tapi Tuhan dengan berkat-Nya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan buat bangsa Israel di Yeriko. Nyanyikan lagu ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita juga anak-anak suamiku yang percaya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, memberkati yang lebih dari kita inginkan, itu tidak mustahil buat Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah percaya sama Tuhan, kita mau taat sama Dia, turuti kehendak-Nya. Kita nyanyikan lagu ini, kita nyanyikan arasnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Oh, hai. Hai semuanya. Luar biasa sekali buku ini. Lause lagi seru baca buku tentang bagaimana para pemimpin itu mempunyai hikmat, ya. Di buku ini banyak sekali diajarkan cara yang harus diketahui dan strategi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama kalau lagi dalam perang. Kalian tahu tidak? Di dalam Alkitab itu ada satu kisah tentang strategi yang Lause yakin tidak akan pernah dilakukan oleh pemimpin manapun dan tidak akan pernah dianjurkan oleh pemimpin manapun untuk dilakukan.
Karena strateginya menurut Lause sangat tidak masuk akal sih secara manusia. Walaupun sebetulnya strategi itu datangnya dari panglima tertinggi, ya, tetapi hasilnya sungguh luar biasa. Dan itu tidak terlepas dari pemimpin yang ada di lapangan. Luar biasa karakter dari pemimpinnya di lapangan ini, yang juga merupakan adalah tokoh kita hari ini. Nah, udah penasaran belum? Atau kalian sudah tahu siapa orangnya? Yuk, kita sama-sama lihat siapa tokoh kita hari ini, ya. Nah, nanti pada waktu cerita ini dijalankan, ya, kalian coba tebak karakter apa yang dimiliki oleh pemimpin ini sehingga dia bisa berhasil melakukan misinya. Yuk, kita sama-sama saksikan, ya. Ayo. Tapi Yosua, di seberang sungai Yordan ada Yeriko. Mereka punya banyak pasukan dan senjata, belum lagi tembok besar yang melindungi mereka. Kita harus tahu lebih banyak tentang Yeriko. Setebal apa tembok kota itu, sebanyak apa persediaan makanannya, dan berapa jumlah pasukan mereka. Kerahkan mata-mata terbaik kita untuk misi ini. Pasukan yang menuju Yeriko bergerak lambat malam ini, Kapten. Kamu seharusnya lebih khawatirkan bangsa Israel. Bangsa Israel? Memangnya kenapa? Mereka mulai mendekat dan pasang tenda di sebelah timur sungai Yordan. Ribuan jumlahnya. Oh ya? Aku sering mendengar tentang Tuhan mereka dan kehebatannya. Ya, kalau berani menyerang, nasib mereka akan berakhir di Yeriko. Bangsa Israel dan Tuhannya tak sebanding dengan pasukanku dan tembok kita. Entahlah. Mungkin seharusnya, Kapten, Andalah yang khawatir malam ini. Tuhan mereka sangat hebat. Tapi tembok kita lebih kuat. Tentu, Kapten. Selamat malam. Ayo cepat, kita harus tutup semua gerbang malam ini. Sepertinya Anda kenal semua orang di Yeriko. Cuma sedikit saja, tapi aku suka menyapa. Joy, kami mencari mau kemana-mana. Dan kita kehilangan jejak mata-mata itu. Tidak perlu teriak kan kalau mau ngomong. Ayo, semuanya masuk. Oh, mata-mata. Apa? Ada mata-mata? Di dalam rumahku? Rahab, bagaimana ini? Joy, kami mencari mau kemana-mana. Dan kita kehilangan jejak mata-mata itu. Tidak perlu teriak kan kalau mau ngomong. Ayo, semuanya masuk. Oh, mata-mata. Apa? Ada mata-mata? Di dalam rumahku? Rahab, bagaimana ini? Kau selamatkan kami, Rahab. Kenapa? Aku tahu Tuhan telah memberi negeri ini untuk bangsa Israel. Semua orang ketakutan karena kalian. Berjanjilah padaku dalam nama Tuhan, karena aku telah menolong kalian, maka selamatkanlah seluruh keluargaku. Dan berjanjilah bahwa ayah dan ibu dan saudara-saudaraku serta semua milik mereka aman, dan lepaskan kami dari kematian. Nyawa kami akan menjadi jaminan keselamatan kalian. Jika kau tak berkhianat, kami akan tepati janji waktu Tuhan serahkan negeri ini pada kami. Ayo, kita harus pergi. Rumahku di dekat tembok kota. Pakai tali ini untuk turun dan keluar dari tembok kota ini. Kami ikat janji yang telah kami katakan jika kau mengikuti perintah kami. Ikatkan tali merah ini di jendelamu saat kami menyerang dan keluargamu harus tinggal bersamamu. Kami akan bertanggung jawab kalau sampai keluargamu terluka. Tapi siapapun yang keluar dari rumahmu akan mati. Aku mengerti. Pergilah sebelum kapten itu datang lagi. Superbook. Buk membawa kita melompati waktu. Menurut alat pemindaiku yang canggih, bangsa Israel sudah memindahkan perkemahan mereka ke barat sungai Yordan. Anak-anak, Yosua, apa mata-mata itu punya ide untuk melewati tembok Yeriko? tidak. Tuhan telah memberiku sebuah rencana. Setelah perayaan Paskah, aku datang mempelajari tembok raksasa ini, tepat di sini. Kamu kawan atau lawan? Bukan, akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Aku adalah hambamu. Apa yang harus kulakukan? Lepaskan sepatumu, karena tanah yang kau pijak ini kudus. Ia memberitahuku cara mengalahkan Yeriko. Caranya? Ayo jalan di belakang tentara-tentara itu, dan tetap diam. Jangan bicara sepatah kata pun waktu berbaris mengelilingi kota ini.
Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota 1 putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Hah, kita akan pulang. Bukan akan, tapi sekarang. Nah, sudah tahu ya ceritanya ya? Betul banget. Tokoh kita hari ini adalah Yosua, pemimpin Israel yang merupakan pengganti Musa. Waktu itu kisahnya dikatakan Yosua sedang dalam misi untuk memimpin bangsa Israel untuk mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, termasuk kota Yeriko. Ya, tetapi ternyata kota Yeriko itu sangat tidak mudah untuk dikalahkan karena kota itu memiliki tembok yang sangat tinggi dan tebal. Sehingga Yosua tuh harus benar-benar mikir, cari cara bagaimana caranya supaya bangsa Israel bisa mengalahkan Yeriko. Ya, bahkan dia tuh sampai harus mengirimkan mata-mata untuk cari tahu seberapa jauh kekuatan Yeriko yang sesungguhnya supaya dia bisa mengatur pasukannya untuk mengalahkan orang Yeriko ini. Ya, tetapi ternyata ya Tuhan sendiri sekali lagi mau mengetes kesungguhan hati bangsa Israel ya di dalam hal ini, sehingga Tuhan sendiri yang datang kepada Yosua, bahkan sebelum Yosua tahu strategi apa yang harus dia lakukan ya, Tuhan sendiri datang kepada Yosua menceritakan rencana dia, apa yang harus dilakukan oleh Yosua supaya dia bisa mengalahkan kota Yeriko ini. Ya, bahkan mata-mata yang Yosua kirim pun hampir tertangkap kalau tidak ditolong oleh Rahab. Ya, nah, Tuhan sendiri pada waktu datang, dia memberikan strategi yang kalau Lausa jadi Yosua, Lausa akan berpikir, ih, aneh banget ya rencananya ya. Tetapi Yosua itu adalah pemimpin yang sungguh tahu akan posisi diri dia sebagai hamba Allah, sehingga dia itu mempunyai kerendahan hati untuk menerima apapun yang Tuhan perintahkan bagi dia. Karena selama dia bersama dengan Musa, Yosua sudah mengalami begitu banyak hal dan dia melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib di hadapan bangsa Israel. Ya, sehingga dia yakin, Yosua yakin bahwa Allah adalah Allah yang memegang janjinya. Dan Yosua mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan dia tunduk taat untuk melakukannya apapun, walaupun kedengarannya nggak masuk di akal. Ya, nah, percaya dan taat itu adalah kunci keberhasilan Yosua supaya kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam rencananya mengalahkan Yeriko. Anak-anak, hal ini bukan hanya yang hanya Yosua miliki sendiri, tetapi dia jadikan itu di dalam hidupnya menjadi contoh bagi bangsa Israel. Apa buktinya? Buktinya ketika dia harus menceritakan rencananya itu kepada para prajuritnya, orang-orang yang dipimpinnya untuk mengalahkan kota Yeriko, ya, dia bisa menjadi contoh sehingga pada waktu mereka harus mengitari kota Yeriko selama 7 hari dan Tuhan minta tidak ada suara sedikit pun. Bukan hanya Yosua, bahkan para imam dan para orang-orang yang mengikut Yosua, mereka tidak bersuara sedikit pun.
Ya, hanya ada suara trompet saja yang berbunyi. Walaupun mereka diketawain oleh musuhnya orang-orang Yeriko itu, mereka tidak peduli. Mereka tetap melakukan walaupun mereka nggak ngerti ini akan jadinya seperti apa gitu ya. Tetapi Lause yakin Yosua berhasil sebagai seorang pemimpin yang mempunyai hati yang percaya dan hati yang mau taat. Dia bisa meyakinkan para pengikutnya untuk bisa melakukan itu selama 7 hari. Nah, anak-anak, Lause jadi berpikir, suatu saat nanti ya, bila kalian jadi pemimpin, kalian akan sadar bahwa para pemimpin itu membutuhkan hikmat. Bukan hanya kepintaran, tetapi hikmat. Ya. Dan di dalam melakukan tugasnya, mereka juga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, menurut kalian, apakah kalian bisa menjadi pemimpin seperti Yosua? Ya, seorang pemimpin besar yang sadar akan posisi dirinya sebagai hamba Allah, sehingga dengan kesadaran bahwa dia adalah hamba Allah, dia mempunyai kerendahan hati untuk melakukan perintah Allah yang diberikan kepada dia, ya, dengan hati yang percaya bahwa Allah itu setia terhadap janji-janjinya, ya, dan tetap mau taat walaupun dia tidak mengerti sepenuhnya hati Allah, maksudnya rencana Allah yang sesungguhnya. Dan dia tetap mempunyai hati yang mau terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan habis ini bagaimana? Tuhan saya harus bagaimana? Sehingga di dalam hatinya bersandar kepada Tuhan itu, ya, dia boleh menjadi bagian. Yosua boleh menjadi bagian di mana mujizat Allah menjadi kenyataan, yaitu tembok Yeriko runtuh tanpa diserang, ya, tanpa dibom, tanpa diberikan lemparin batu atau apapun. Tembok itu roboh dan mereka bisa mengalahkan kota Yeriko dengan mudah. Nah, maukah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hidup yang dipimpin oleh Tuhan? Lause yakin dan Lause juga masih belajar. Percaya dan taat itu adalah kunci keberhasilan seorang anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan percaya serta taat kepada Tuhan itu juga merupakan kerinduan yang ada dalam hati Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Ya, seperti lagu ini berkata, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, just to trust and obey. Baiklah anak-anak, kita akan masuk dalam doa penutup. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami mempunyai Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami boleh percaya dan bersandar kepada Tuhan. Bapa, kami di dalam hidup kami mau Tuhan terus memiliki hubungan yang baik dengan Kau Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan. Terus memiliki hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Agar kami bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, tapi kami juga boleh menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami, di dalam iman percaya kami, di dalam karakter kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh bertumbuh semakin hari, semakin dewasa dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang bisa melakukan segala hal dengan cara yang ajaib di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, Lause mau mengajak kita melihat apa yang kita pelajari hari ini, ya. Lause sudah rangkum ini di dalam kemenangan di Yeriko, ya, itu adalah ada ditulis ayat asalnya di dalam Alkitab, ya. Dan kita belajar di dalam cerita ini bahwa Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberikan kita kemenangan di dalam Dia, ya. Dan di dalam menghadapi persoalan apapun, Tuhan mau kita terus berdoa kepadanya. Dan ingat kunci yang Yosua miliki, yaitu patuh dan percaya kepada firman Tuhan, ya. Dan
Yang tidak boleh kita lupakan adalah senantiasa mengucap syukur. Walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Yuk kita katakan sama-sama ayat firman Tuhannya, ya. Dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Mazmur 18 ayat 30. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan. Shalom.